Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Kalian sudah sholat duha belum? Oh, banyak yang sudah. Barokallah yang sudah melakukan sholat duha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang akhlak berhias dan akhlak berpakaian. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai adab berpakaian dan berhias. Indikator dari materi adab berpakaian dan berhias yang pertama adalah menganalisis adab dan manfaat adab berpakaian serta berhias. Sedangkan indikatornya mengkritisi kebiasaan adab berpakaian dan berhias. Kita mulai dengan pengertian akhlak berpakaian dulu. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk pakaian. Yang pertama yaitu libas, kemudian siap, dan sarobil. Libas artinya penutup atau diartikan pakaian lahir dan batin. Siap artinya pakaian yang dipakai. Sedangkan sarobil artinya pakaian dalam artian apapun bahannya. Dilanjut dengan manfaat berpakaian. Berpakaian memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menutup aurat. Yang kedua, untuk kesehatan. Dan yang ketiga, untuk keindahan. Kita lanjut kepada nilai-nilai positif akhlak berpakaian. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inna kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Membiasakan akhlak berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Yang keempat, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang kelima, tidak berpakaian yang bergambar hidup atau simbol agama lain. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Selanjutnya disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Perhatikan gambar berikut ini dan berikanlah komentar berkaitan dengan akhlak berpakaian. Silahkan anak-anak nanti tugasnya ditulis di buku kemudian dikirimkan ke WA saya ya. Ditunggu. Semangat dalam belajar. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Nanti kalau ada yang belum paham silahkan WA saya ya. Nanti bisa japri ya. Saya lanjutkan lagi mengenai akhlak berhias. Berhias definisinya yaitu upaya memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris sehingga memunculkan kesan indah. Dasarnya hadis riwayat Muslim. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Hakikatnya, berhias merupakan akhlak terpuji. Perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Membiasakan akhlak berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih,
rapi, pantas, dan serasi. Kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Yang keempat, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang kelima, tidak berpakaian yang bergambar hidup atau simbol agama lain. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Selanjutnya disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Bentuk akhlak berhias. Bentuk akhlak berhias ini dasarnya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Artinya, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kita lanjut dengan rambu-rambu berhias. Yang pertama, niat yang lurus, tidak menggunakan barang yang diharamkan. Yang ketiga, tidak memakai simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang kelima, tidak berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, sesuai jenis kelamin. Dan yang ketujuh, hindari foya-foya. Nilai positif akhlak berhias. Tentunya akhlak yang baik itu pasti akan memberikan nilai positif. Ketika kita melakukan akhlak berhias, itu akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena niat berhias hanya untuk ibadah, maka segala aktivitas menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah. Yang kedua, akan merasa nyaman dan percaya diri. Yang ketiga, tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan. Membiasakan akhlak berhias dengan menjaga sopan santun dalam kaitannya dalam berhias ataupun berdandan, dengan cara menentukan bahan, bentuk, ukuran atau batas aurat yang harus dijaga. Beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra, ini sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, pakaian ketat. Yang ketiga, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, pakaian yang berlebihan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Jadi ini tidak boleh ya, memakai tato dan mengikir gigi. Mengikir gigi itu sama dengan kalau dulu orang zaman dulu namanya dikikir ya. Terus lanjut, menipiskan alis. Jadi ini tidak boleh karena ini termasuk merubah ciptaan Allah ya, karena alis kan berasal dari Allah, jadi kita harus menjaga, tidak boleh ditipiskan. Yang ketujuh yaitu menyambung rambut ya, itu ada sesuatu yang diharamkan dalam berhias. Kita harus tahu dan kita harus melakukan karena ini tentunya bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.
Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan jangan lupa tugas yang saya berikan di pertengahan materi di tengah-tengah tadi dikerjakan dan difoto serta dikirim japri ke nomor saya. Kalau ada sesuatu yang kurang paham silahkan ditanyakan ya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa supaya virus corona dihilangkan dari bumi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.